Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang kemarin, yaitu tentang 10 soal. Di sini saya akan membacakan dari nomor 7 sampai nomor 10. Nomor 7. Saat ini kita telah hidup dalam sebuah negara yang merdeka. Pastinya kemerdekaan itu dapat diraih melalui perjalanan yang panjang dan terjal yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa terdahulu. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan tersebut, serta memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebagai warga negara yang merupakan penerus eksistensi bangsa, diperlukan masyarakat yang berintegritas berikut ini. Yang merupakan upaya membentukkan masyarakat integritas adalah: A. Melakukan investasi perekonomian yang besar untuk negara. B. Belajar terus-menerus. C. Mematuhi serta mengimplementasikan dengan baik sebaik mungkin segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam mencapai tujuan nasional. D. Mengetahui sikap integritas dalam mencapai tujuan nasional. E. Bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Jawabannya C. Karena jawaban tersebut merupakan mematuhi dengan sebaik mungkin segala sesuatu dengan proporsional yang ada di peraturannya dalam negara Indonesia ini. Nomor 8. Bu Sarmina adalah wali murid dari Boni. Suatu ketika Bu Sarmina berkunjung dan mendatangi wali kelas Boni, yaitu Bu Rita, dengan membawakan sebuah tangan berupa sebuah buah dan sembako. Hal ini dilakukan oleh Ibu Sarmina demi meningkatkan nilai pelajaran Boni di sekolah. Hal yang dilakukan oleh Ibu Sarmina bertentangan dengan salah satu nilai integritas, yaitu A. Tanggung jawab karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya. B. Mandiri karena selalu meminta bantuan. C. Kejujuran karena melakukan tindak kecurangan demi terwujudnya tujuan yang diinginkan. D. Kedisiplinan karena tidak mampu mengajarkan nilai disiplin kepada anaknya. E. Kepedulian karena Bu Sarmina telah membawakan buah tangan untuk membantu Bu Rita yang tidak mampu. Jawabannya C. Karena dalam jawaban tersebut ada unsur kecurangan untuk mendapatkan apa yang Bu Sarmina inginkan. Yang nomor 9 itu seorang guru SMP di salah satu wilayah di Jawa Tengah menerima pemberian dari salah satu wali murid sebagai bentuk tanda terima kasih atas metode mengajarnya yang kreatif dan dapat dipahami. Bentuk tanda terima kasih dari wali murid tersebut berupa uang sukarela. Hal ini termasuk ke dalam gratifikasi yang merupakan perbuatan yang dilarang karena dalam pemberian ini ada maksud terselubung dan dari pihak pemberi. B. Merupakan pemberian yang ada hubungannya dengan jabatan. C. Upaya untuk menambah gap antara wali dan murid. D. Menyangkut kepentingan guru maupun wali murid. E. Menimbulkan kesenjangan antar guru di sekolah. Jawabannya B. Karena gratifikasi dianggap suap dan menjadi sesuatu yang terlarang apabila pihak penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. 10. Tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme merupakan salah satu contoh tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan nilai dan dimensi integritas. Di bawah ini yang termasuk ke dalam 3 dimensi integritas menurut Executive Brain Assessment adalah A. Kejujuran, konsistensi, keberanian. B. Kejujuran, keberanian, kegigihan. C. Kejujuran, kegigihan, konsistensi. D. Keberanian, konsistensi, ketangguhan. E. Kegigihan, kedaulatan, kemandirian. Jawabannya yaitu B. Karena gratifikasi dianggap suap dan menjadi sesuatu yang terlarang apabila pihak penerimanya adalah B. Karena itu kejujuran, keberanian, dan kegigihan. Terima kasih Mang Fadil. Nah ini yang nomor 10 sedikit dikoreksi ya. Nomor 10 itu harusnya jawabannya yang ini ya, kejujuran ya, tentang kejujuran ya. Tapi di sini juga ada yang nomor 10 ini jawaban nomor 9 ya. Kayaknya salah ketik ya. Ya nggak apa-apa, nanti diperbaiki aja ya. Oke, nah sekarang Om Bomo mau nanya nih. Kira-kira di nomor 8 nih. Nah, kira-kira arti dari integritas itu artinya apa, Mang Fadil? Pernah dengar nggak nilai-nilai integritas? Ya, Om. Arti dari integritas itu
Integritas itu seperti orang yang jujur, bertanggung jawab, konsisten, teguh pendiriannya Om gitu. Adil Om, seperti kayak gitu orangnya. Oke, jadi bisa diartikan ya prinsip moral atau etika ya, di dalamnya itu ada tanggung jawab kan, ada jujur, ada konsisten, teguh pendirian ya. Oke ya, bagus ya Mang Fadil ya. Nah, kira-kira integritas di dalam siswa, siswi ataupun pelajar misalkan di pesantren. Nah, nilai-nilai integritas kejujuran itu seperti apa kira-kira Mang Fadil? Kejujuran dan bertanggung jawab itu seperti apa? Ya Om, ketika ditanya oleh guru, maka kita harus menjawab dengan benar, dengan jujur Om, tidak menjawab dengan asal-asalan. Demi itu Om, demi itu menjadi sebuah tameng Om. Jadi gak berbohong, harus mesti jujur Om. Ya, oke. Misalkan ditanya oleh gurunya, sudah mengerjakan tugasnya belum atau mengerjakan PR-nya belum. Nah, bilangnya kan kelihatan datanya kan udah. Misalkan kita lihat datanya ternyata belum kan, harus dinasehati gitu ya. Oke, Mang Fadil ya. Nah, cukup ya Mang Fadil, coba langsung masuk ke pemberitaan ya. Pemberitaan yang sudah ada ya. Coba Mang Fadil mengenai pilkada ya. Oke. Yang mengenai pilkada boleh dipresentasikan aja, boleh dibacakan dulu Mang Fadil. Pilkada, yaitu Pilkada Bandung Barat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung Barat secara resmi telah menetapkan nomor urut pasangan oleh calon bupati dan wakil bupati Bandung. Dalam pemilihan kepala daerah, penetapan ini didasarkan pada surat keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat nomor 166 tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 23 September 2024. Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh KPU, berikut adalah nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat, yaitu nomor 1, Dik Agus Triwiyono, Gilang Dirgahayu, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Yang kedua itu JJ Rice Ismail, Dr. Asep Ismail, diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra. Yang ketiga yaitu Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu PDIP dan Partai Nasdem. Yang keempat adalah Edi Rusyandi dan Ujang Asyari, diusung oleh Partai Golongan Karya atau Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan yang kelima yaitu Sundaya SPMM, Dr. Haji Asep Ilyas MSI, pasangan calon perseorangan independen. Dengan pengundian nomor urut ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh pasangan calon dapat bersaing secara sehat dan memberikan visi misi terbaik untuk membangun Kabupaten Bandung Barat ke depannya. Pilkada 2024 ini diharapkan berjalan lancar, aman, dan damai, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka. Oke, terima kasih banyak Mang Fadil. Nah, kira-kira Mang Fadil, Om Bom mau bertanya nih, kesimpulan dan harapan kira-kira pilkada di Bandung Barat itu harapannya itu seperti apa dan harus bagaimana kira-kira? Ya, diharapkan Om berjalan dengan lancar, aman, tidak ada suap menyuap, menyogok, apalagi ya gitu Om. Dengan itu aman Om. Oke, itu ya. Jadi tidak ada suap menyuap, saling menghargai gitu ya, tetap aman, nyaman ya selama pilkada di Jawa Barat ya, khususnya di Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, kira-kira masuk ke teori apa dalam sosiologi Mang Fadil kira-kira kalau misalkan ini pilkada ini, kasus di sini? Pilkada ya masuk ke apa ya Om? Ya, yang misalkan yang Mang Fadil udah ketahui misalkan di pengantar sosiologi, ada kedua misalkan interaksi sosial, ada sosialisasi, ada penyimpangan sosial, ada pengendalian sosial, kira-kira atau struktur sosial, mobilitas sosial. Kira-kira
masuk kriteria teori yang mana Mang Fadil? Teori itu apa? Eh, teori itu apa ya? Artinya bisa kaum itu teori stratifikasi sosial masuk kaum. Ya, masuk ke stratifikasi sosial. Misalkan tentang apa? Kekuasaan ya. Oke. Oke ya. Ya. Nanti Mang Fadil boleh ditambahkan di blognya ya. Oke, cukup ya Mang Fadil ya. Terima kasih banyak ya Mang ya. Oke.